Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melihat lanjutan pembelajaran kita, yakni hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kita tentang hikmah dan manfaat ihsan. Hikmah dan manfaat ihsan. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana yang dikatakan ihsan. Bagaimana ihsan itu yang bermacam-macam yang harus kita lakukan dan laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Ihsan itu, ihsan yang pertama kita kepada orang tua. Orang tua merupakan salah satu yang harus kita berbuat baik kepadanya. Di mana kalau kita melihat ajaran agama kita menyampaikan bahwa untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan ya Allah dan Rasul menuntun kita agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, dan jangan engkau hardik. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kita harus berbakti kepadanya. Ini menandakan bahwa kita harus berbuat baik kepadanya, berlaku ihsan kepadanya. Kalau kita lihat, Rasul juga menyampaikan ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ridhotullah fi ridhotul walidain, wasutullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Kalau tidak ridho orang tua, maka Allah pun tidak ridho. Jadi artinya seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga wasutullah fi suhtil walidain. Sebaliknya, kalau kita mendapat murka orang tua, murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Ini ihsan yang pertama kita lakukan. Ihsan kepada tetangga, tamu, kerabat, anak yatim, fakir miskin, para pekerja karyawan, alam, binatang, hewan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita berlaku ihsan. Artinya dalam hidup dan kehidupan ini harus kita lakukan ihsan kepada sesama. Ihsan inilah pertanda bahwa kita ini merupakan makhluk sosial dan makhluk yang diberi akal pikir, yang bisa melakukan ataupun mengadakan silaturahmi, yang bisa menghargai, yang bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Berikutnya, kalau kita melihat hari ini, kita akan lihat hikmahnya. Hikmahnya yang pertama, orang yang berlaku ihsan dalam hidup dan kehidupannya, dia akan dikagumi oleh orang lain.
Orang yang berlaku ihsan dalam hidup dan kehidupannya akan dikagumi orang lain. Kenapa dia dikagumi oleh orang lain? Kenapa dia dikagumi orang lain? Karena dia senantiasa berbuat baik. Dia tidak pernah menyakiti orang. Dia tidak mau menyepelekan orang. Dia senantiasa menghargai dan melakukan berbuat baik, silaturahmi kepada orang lain. Bahkan begitu juga lingkungan. Dia sangat ramah lingkungan. Dia sangat menata kehidupan. Dia sangat menjaga kelestarian alam. Dia menjaga pencemaran. Maka orang ini akan disenangi oleh orang lain. Siapa yang berbuat yang demikian, itulah orang yang senantiasa bersikap ihsan dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua, dimudahkan Allah rezekinya. Orang yang berlaku ihsan itu dimudahkan Allah rezekinya. Mengapa dimudahkan Allah rezekinya? Allah sangat sayang kepadanya. Manusia pun akan menghargainya dan menyayanginya. Sehingga setiap makhluk menyayanginya, setiap manusia sangat menyayangi dan menghormatinya. Maka ini pertanda akan memudahkan rezekinya, dimudahkan Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, orang ini yang berlaku ihsan itu akan dimudahkan Allah urusannya. Kenapa dimudahkan Allah urusannya? Bagaimana mungkin bisa dimudahkan Allah urusannya? Karena dia senantiasa menjaga silaturahmi, menjaga dan menghargai orang lain, menjaga berlaku ihsan dia kepada sesama manusia, berlaku ihsan dia kepada tetangga, berlaku ihsan dia kepada tamu. Tentunya orang sangat menyenanginya. Tentunya balik dari itu Allah akan memudahkan semua urusan-urusan keduniaannya. Yang keempat, orang yang berlaku ihsan itu akan bersih pikirannya, bersih pikiran dan hatinya. Dia tidak berneko-neko, pikirannya tidak memikirkan yang lain-lain, pikirannya tidak ada kecurigaan, pikirannya tetap lurus, berbuat baik, hatinya senantiasa suci, hatinya bersih daripada sifat iri, dengki, hasad, takabur, ria. Dia tidak akan seperti itu. Karena dia sudah berlaku ihsan, ikhlas dia melakukan perbuatan baik hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang yang berlaku ihsan itu akan dicintai oleh Allah dan Rasul. Karena Allah, ajaran Rasul, bimbingan Allah dan Rasul, dia laksanakan dengan sebaiknya, maka orang yang berlaku ihsan ini akan dicintai Allah dan Rasul, karena dia senantiasa menjaga hidup dan kehidupannya dari perbuatan tercela, karena dia senantiasa dalam hidup dan kehidupannya melakukan ihsan berbuat baik kepada sesama, baik manusia, makhluk ciptaan Allah, semua dia lakukan dengan berbuat ihsan. Demikian sebagai kajian kita, materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.